sekali saya Iro Devi dapat kembali menjumpai sahabat Read Times dalam program kampus kita. Nah, di episode kali ini bisa jadi kabar gembira buat sahabat Read Times yang pengen melanjutkan studinya ke jenjang magister atau S2 nih. Karena di studio kita sudah kedatangan dekan dan Ketua Prodi dari Pasca Sarjana Universitas Fajar nih. Daripada berlama-lama, yuk langsung kita tanya-tanya dan kepoin gimana sih sebenarnya Pasca Sarjana di Universitas Fajar itu. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Fajar, Bapak Dr. Ismail Marzuki, SSI, MSI. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Muhammad Asdar, SOS MSI, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi dari Pasca Sarjana Universitas Fajar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk pertama kita pemirsa mungkin kepo banget sama Pasca Sarjana di Unifa ini kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait Pasca Sarjana yang ada di Universitas Fajar. Mungkin pemirsa atau teman-teman atau sahabat Read Times ini belum banyak yang tahu. Oh, ternyata di Universitas Fajar itu ada Pasca Sarjananya dan apa saja prodinya, mungkin boleh Bapak jelaskan? Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Fajar saat ini menyelenggarakan 3 program studi. Yang pertama adalah program studi Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi atau MIKOM, yang berdiri atau diselenggarakan sejak tahun 2015 dan 6 tahun yang lalu. Yang kedua adalah program studi Magister Manajemen Strategi yang juga diselenggarakan 3 tahun kemudian, yakni 2018. Dan yang paling bungsu adalah program studi Magister Infrastruktur dan Rekayasa dan Infrastruktur Lingkungan yang mulai berdiri sejak tahun 2018 yang lalu. Nah, saat ini ketiga program studi ini sudah terakreditasi dengan akreditasi baik dari BAN. Ketiganya sudah meluluskan mahasiswa. Kalau saat ini memang Pasca Sarjana Universitas Fajar ini belum banyak barangkali dikenal, khususnya yang 2 program studi yang baru, yakni Magister Manajemen Strategi dan kemudian Magister Ilmu Infrastruktur dan Lingkungan. Kalau Magister Ilmu Komunikasi saya kira sudah banyak dikenal karena memang sudah lulusannya juga sudah banyak, dan selama ini mahasiswa-mahasiswa yang masuk di MIKOM ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang banyak berlatar belakang dari penyelenggara di media, dan juga lulusannya sudah banyak. Di antara 3 yang paling peminatnya yang paling banyak adalah MIKOM itu. Jadi di Magister Ilmu Komunikasi. Ya, jadi ini Pasca Sarjana Unifa masih bisa terbilang baru mungkin gitu ya Pak, baru terbentuk baru beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau gitu apa aja sih yang ditawarkan sama Pasca Sarjana Unifa ini yang bisa jadi daya tarik tersendiri bagi sahabat Read Times yang mungkin pengen melanjutkan studinya ke jenjang S2, dan kenapa sih harus memilih Unifa? Iya, jadi beberapa keunggulan ya dan inovasi yang kami lakukan dalam rangka mengadopsi sistem kampus Merdeka Belajar adalah, yang pertama kami menerapkan di 3 program studi ini adalah menerapkan sistem perkuliahan blended. Jadi perkuliahan yang dilaksanakan itu adalah sebagian dilaksanakan secara virtual dan juga sebagian dilaksanakan secara daring. Sehingga para mahasiswa-mahasiswa yang masuk di ketiga program studi ini nantinya bisa dia mengikuti kuliah, bisa di kantor, di rumah, bisa dilaksanakan dia mengikutinya di malam hari, di pagi hari, atau di sore hari sesuai dengan waktu mahasiswa yang bersangkutan. Nah itu. Yang kedua, inovasi yang kami laksanakan adalah mahasiswa ini bisa mengikuti ujian tidak selamanya di kampus. Jadi ketika si A misalnya mengikuti ujian akhir, misalnya
tentang masalah studio, maka boleh kita menyelenggarakan ujian di studio itu, di mana mahasiswa itu penelitian. Kalau misalnya kalau studi ambil yang teknik struktur jembatan, maka boleh jadi ujian itu bisa dilaksanakan di lokasi di mana mahasiswa itu penelitian. Yang ketiga, yang kita ini adalah bahwa dari segi biaya perkuliahan, saya pikir pasca sarjana Unifa ini menawarkan biaya kuliah yang relatif kompetitif dibandingkan dengan magister di kampus yang lain. Bahkan kami relatif cenderung lebih murah karena uang kuliah yang ada itu kita tidak lagi mengenakan biaya ujian akhir. Jadi kita hanya satu macam pembayaran, uang SPP, dan tidak ada lagi pembayaran lain. Jadi mahasiswa mau seminar proposal, ujian seminar hasil, ujian tutup, itu tidak ada lagi pembayaran. Jadi yang dia hanya tahu adalah membayar uang kuliah setiap semester. Yang nominalnya memang kalau dijumlah itu mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan magister di tempat lain, tetapi kalau diakumulasi dengan biaya ujian tadi, yaitu kami justru lebih murah. Berikutnya yang kami juga ini kan adalah bahwa dosen-dosen pengajar di kampus kami adalah dosen-dosen yang berasal beberapa lulusan dari luar negeri, kemudian ada praktisi, kemudian ada juga mantan birokrat yang kami rekrut untuk mengajar. Namun demikian bahwa para dosen ini kami yakin bahwa semuanya adalah profesional di bidangnya di dalam hal mengajar sebuah mata kuliah yang dipercayakan untuk yang bersangkutan. Yang terakhir inovasi yang kami jalankan di pasca sarjana adalah di dalam penerimaan mahasiswa baru untuk bisa mendaftar di pasca sarjana ini, Anda perlu calon mahasiswa datang ke kampus. Jadi ada link form pendaftaran yang bisa mereka miliki, lalu kemudian dia isi di situ nama dan seterusnya sampai kepada KTP dan fotokopi ijazah, transfer apabila ada pemirsa atau siapa saja yang berkeinginan untuk kuliah di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padang. Masih ada satu bahwa calon mahasiswa yang kami rekrut adalah semua dari semua profesi, mau profesi guru, mau pegawai, kemudian praktisi, itu bisa kita terima. Oleh karena itu, tidak menyusahkan dalam hal tugas akhir daripada mahasiswa ini, maka kami mempersilahkan yang bersangkutan untuk mengikuti atau mengambil tugas akhir sesuai dengan peminatan. Jadi kalau dia guru, ya boleh tugas akhirnya misalnya manajemen pendidikan, manajemen pengelolaan kelas, atau kalau dia penyuluh pertanian, misalnya bagaimana strategi komunikasi di dalam penyuluhan pertanian yang efektif dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Ya, saya kira itu, Mbak. Jadi sahabat Dari Times ini kan banyak yang sementara kerja gitu ya Pak, tapi juga mau melanjutkan kuliahnya di S2. Jadi di pasca sarjana Unifa ini sendiri menawarkan bahwa kita tidak perlu selalu untuk datang ke kampus, mendaftarnya pun tidak harus datang ke kampus gitu ya Pak. Dan juga mengenai proses belajar, kemudian proses ujian akhir nantinya boleh dilaksanakan dimanapun tempat sahabat Dari Times sedang bekerja gitu ya Pak. Misalnya sahabat Dari Times nih ada yang jadi penyiar radio atau ada yang kerja di TV, ujiannya tuh boleh di sana, nggak harus datang ke kampus. Jadi bisa lebih menyatu dengan pekerjaannya, dan juga bidang atau profesi yang mereka kerjakan itu bisa diangkat menjadi jadi materi dari ujiannya ya Pak. Ya, jadi pasca sarjana Unifa ini bisa dibilang sangat fleksibel gitu ya Pak, bagi mahasiswa yang melanjutkan studinya, boleh sambil bekerja sambil belajar gitu. Masih ada juga yang ingin saya tambahkan bahwa untuk menyelesaikan studi kami senantiasa
bagaimana Pak mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Jadi kami sebenarnya tidak menginginkan mahasiswa itu kuliah sampai 5 semester. Kalau bisa kuliah dan selesai 4 semester, kenapa tidak? Oleh karena itu, di dalam perkuliahan itu di semester 3 itu kami sudah mewajibkan mahasiswa itu untuk melakukan seminar proposal, seminar usul penelitian. Jadi kuliah tatap muka atau dalam bentuk luring ataupun daring itu praktisnya itu hanya semester 1 dan semester 2. Semester 3 itu dia sudah harus menyusun mengajukan proposal dan dia sudah bisa seminar hasil di situ. Seminar proposal di situ. Masuk semester 4 sudah bisa seminar hasil. Nah, semester 4 bisa seminar hasil, mungkin 1 bulan setelah itu atau 2 minggu kalau memang tidak banyak perubahan ya sudah bisa tutup. Sehingga malah kemungkinan besar mahasiswa bisa menyelesaikan studi itu hanya dalam waktu 21 bulan, 22 bulan, bukan 24 bulan atau 2 tahun. Ya. Jadi mahasiswa magister di pasca sarjana Unifa ini sudah bisa seminar hasil di semester keempat gitu ya Pak. Jadi teman-teman yang melanjutkan studinya di pasca sarjana Unifa ini terus di backup atau didorong sama praktisi atau dosen-dosennya buat boleh loh kita cepat-cepat lulus biar cepat dapat gelarnya, ilmunya, dan juga bisa lebih fokus lagi dalam bekerja gitu ya Pak. Dan kemudian di pasca sarjana Unifa sendiri sekarang kan seluruh dunia, di Indonesia juga tidak terkecuali kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya Pak. Gimana sih proses belajar mengajar di pasca sarjana Unifa selama adanya pandemi COVID-19 di Indonesia gitu Pak? Ya, jadi selama pandemi saat ini yang berjalan itu sudah menjelang 3 semester perkuliahan, kami melaksanakan sistem perkuliahan itu murni atau seluruhnya dilaksanakan secara virtual. Jadi tidak ada tatap muka langsung di kelas. Kecuali yang selama ini ujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian tutup itu masih kita melaksanakan secara offline. Namun demikian bahwa pelaksanaan ujian tersebut adalah semuanya dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau yang contoh yang kemarin ya mungkin nanti Pak Prodi yang menjelaskan lebih detail yang ada kemarin yang ujian atau seminar di studio dan seterusnya, saya tidak tahu seperti apa teknisnya, jadi ada seperti itu. Ya. Oh ya baik, mengenai tadi yang ujian dan seminar hasil di studio, ini mungkin Bapak Dr. Muhammad Asdar yang lebih paham gitu ya, karena itu adalah kajian atau ilmu dari prodi ilmu komunikasi gitu ya Pak, Magister Ilmu Komunikasi. Mungkin Pak Asdar mungkin bisa menjelaskan terkait bagaimana sebenarnya program pasca sarjana di Unifa khususnya prodi Magister Ilmu Komunikasi. Seperti teman-teman atau sahabat Tritimes ketahui bahwa ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang sangat kekinian ya, boleh dikatakan dia sangat mengikuti perkembangan zaman. Boleh Bapak dijelaskan? Ya baik, makasih banyak Kakak Dewi ya. Jadi pertama kesempatan siang hari ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Dekan bahwa pasca sarjana khususnya di prodi saya ya, kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi prodi Magister Ilmu Komunikasi sejak tahun 2017. Sementara untuk prodi Emikom ini berdiri tahun 2000 atau terbuka tahun 2015, kurang lebih 5-6 tahun ya. Di prodi Emikom ini ada 3 peminatan sebenarnya. Oh, terbagi lagi 3 peminatan. Iya, ada 3 konsentrasi. Yang pertama komunikasi politik, yang kedua peminatan konsentrasi bisnis dan pemasaran, dan yang terakhir itu konsentrasi atau peminatan di manajemen media. Nah, walaupun di akhir ini juga Pak Dekan atau pimpinan menyampaikan menambah 2 peminatan bila itu dianggap layak untuk itu. Yang kedua itu adalah peminatan konsentrasi penyuluhan dan peminatan konsentrasi pendidikan. Jadi sebenarnya Emikom ini salah satu program magister yang ada bisa dikatakan di Indonesia Timur untuk PTS ya.
Jadi satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan kelas magister itu di Indonesia Timur. Ya di luar dari PTN ya seperti UNHAS, karena memang sejak dulu UNHAS mendirikan itu. Jadi itu mungkin salah satu nilai tambah bagi kami bahwa walaupun satu-satunya tetapi kami tidak pernah mengatakan bahwa dengan itu status itu kita tidak melakukan inovasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan bahwa di era pandemi hari ini yang model pembelajaran full daring ya. Kemarin saja kami melakukan kegiatan ujian itu di salah satu studio di Makassar, studio radio. Salah satu manifestasi dari program pemerintah. Kita belajar bagaimana kita mendekatkan proses ujian itu tidak mesti harus di dalam ruang-ruang kelas atau di kampus, tapi kita berupaya untuk melakukan inovasi dengan menghadirkan ujian itu di tempat penelitian bagi mahasiswa kami. Berikutnya dengan blended learning system yang diterapkan oleh Pasca Sarjana Unipha, maka memungkinkan siapapun bisa mengenyam pendidikan sekarang ini di Unipha. Jadi sehingga model-model atau inovasi-inovasi yang diterapkan sebisa mungkin bisa diberikan dengan masyarakat, yang khususnya untuk peminatan magister ilmu komunikasi. Baik, jadi di ilmu komunikasi itu tadi ada yang menarik adalah ada peminatan manajemen studio dan mahasiswanya ini bisa ujian akhir di studio tempat dia bekerja gitu ya Pak. Mengenai hal itu, apakah di Unipha ada semacam studio untuk siaran atau studio untuk praktek-praktek lainnya di program Magister Ilmu Komunikasi sendiri? Ya, jadi saya harus tekankan bahwasannya praktek-praktek komunikasi itu sebenarnya kan diawali dari program S1 ya. Ya tentu di Unipha sendiri kami punya program S1 ilmu komunikasi, sehingga praktek-praktek yang tadi laboratorium komunikasi itu semua ada di Universitas Padang. Nah, untuk S2 sendiri sebenarnya mungkin pendalaman saja dari ilmu-ilmu yang diterapkan dilanjutkan dari prodi S1. Jadi kita berharap alumni atau pengeluaran dari Magister Ilmu Komunikasi itu selain bidangnya masing-masing untuk menerapkan ilmu, tapi ada tambahan lain bagaimana kedalaman ilmu yang diperoleh agar bisa menjadi praktisi, bisa menjadi konsultan dan macam-macam yang memang hari ini lagi dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha maupun di bidang pemerintahan. Mengenai dosen atau praktisinya Pak, apakah ada di luar dari praktisi Unipha, misalnya orang yang sudah kompeten di bidang studio, di bidang penyuluhan, yang jadi pengajar atau bisa jadi mentor atau apapun itu di pasca sarjana di Magister Ilmu Komunikasi yang mengajar mahasiswa-mahasiswa yang biar lebih dekat nih sama profesi yang mereka inginkan gitu. Iya. Justru kami mungkin menjadi pembeda ya dengan prodi magister yang lain ada di Kota Makassar dan sosial pada umumnya, bahwa dosen-dosen itu bisa dibilang ada semua ya perguruan tinggi negeri yang ada di Makassar hari ini itu ikut menjadi dosen di komunikasi khususnya. Ya, bisa dikatakan, kalau boleh saya katakan, PTS rasa PTN ya, atau Unipha rasa Unhas, boleh seperti itu, atau Unipha rasa UMM, boleh seperti itu. Artinya apa? Bahwa selama ini memang kehadiran dari dosen-dosen yang memang ahli dalam bidang itu tadi sudah terlibat di dalam sejak pendirian ilmu komunikasi magister. Sampai hari ini bahkan praktisi-praktisi politik, ya saya kira banyak orang-orang yang praktisi politik di Makassar ini itu ikut menjadi pengajar, ya, pembimbing, bahkan menjadi kolaborasi dalam penelitian-penelitian tertentu. Itulah yang menjadi mungkin pembeda program kami magister dengan yang ada di BTS ataupun ya.
Jadi sahabat The Times jangan salah nih, meskipun Universitas Fajar dibilang perguruan tinggi swasta, namun tim pengajar atau praktisi atau dosen di sana itu tidak kalah kualitasnya dengan kampus-kampus lain gitu. Jadi memang mahasiswa di sana itu dibentuk dari orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Ada yang sudah menjadi praktisi politisi, ada juga yang sudah kerja di studio, dan pokoknya orang-orang yang sudah mahir di bidangnya ikut menjadi dosen dan bahkan ikut membangun prodi ilmu komunikasi sendiri ya Pak. Baik, selain itu di Pasca Sarjana Unifa ini ada juga jurusan atau prodi rekayasa dan infrastruktur lingkungan. Mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan sedikit karena belum banyak yang tahu nih apa sih sebenarnya prodi rekayasa dan infrastruktur lingkungan itu. Iya, jadi magister rekayasa dan infrastruktur lingkungan ini adalah cikal bakalnya sebenarnya core-nya dari teknik sipil. Namun demikian kita gabung dengan di belakangnya itu ada kata lingkungan karena kita berpikir bahwa selama ini dalam rangka infrastruktur yang ada itu tidak pernah lepas dari atau bersentuhan dengan lingkungan. Nah, misalnya kita pembangunan real estate atau perumahan atau apa, itu kan selalu yang di nomor satu kan itu adalah seperti apa amdalnya. Oleh karena itu kami mencoba berinovasi bagaimana dalam rangka menyiapkan tenaga profesional yang mahir di infrastruktur itu juga sekaligus dia menguasai praktek-praktek yang infrastruktur yang tidak merugikan lingkungan atau bisa membangun menyusun infrastruktur itu yang selama ini orang katakan ramah lingkungan. Oleh karena itu dosen-dosen yang ada di MRIL ini, ya, kami singkatnya dengan MRIL, Magister Ilmu Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, adalah kombinasi dari beberapa, ada yang berlatar belakang teknik sipil, ada arsitek, ada teknik kimia, termasuk misalnya saya ya dari teknik kimia, dan ada dari manajemen. Kita combine di situ karena kita berpikir bahwa ternyata lingkungan saat ini itu lingkungan permukiman, lingkungan infrastruktur yang lainnya itu semuanya selalu bersentuhan dengan yang namanya lingkungan. Oleh karena itu kita mengangkat itu. Nah di MRIL ini ada 3 peminatan, ada 3 konsentrasi yang kita tawarkan. Yang pertama adalah infrastruktur dan lingkungan itu sendiri. Yang kedua adalah teknologi lingkungan, dan yang ketiga adalah mitigasi bencana. Ya. Nah ini yang menarik karena setahu kami bahwa untuk MRIL ini di kawasan timur itu adalah satu-satunya kami yang menjalankan. UNHAS belum ada. Yang ada di UNHAS itu adalah S2 teknik sipil, S2 mesin dan S2 arsitek. Tetapi combine antara teknik sipil dan lingkungan ini adalah satu-satunya dilaksanakan oleh sarjana Universitas Fajar. Kalau di Indonesia sendiri itu baru ada 3. Yang pertama itu di ITB, kemudian di Marwadewa Bali, swasta. Dan yang ketiga di kami yang kedua. Oh, Bapak di Unifa yang kedua. Baru Marwadewa yang ketiga. Marwadewa yang ketiga. Ya. Nah, jadi memang selama ini belum banyak yang terlalu yang mengenal ini. Padahal sesungguhnya mereka yang bisa kuliah di sana dari berlatar belakang manajemen itu kami terima. Tapi syaratnya adalah kalau dia mampu mengikuti kuliah di situ, itu saja. Nah, saya Pak, ada kemarin waktu saya sosialisasi, Pak saya selama ini menangani manajemen infrastruktur di daerah. Bisa latar belakang saya satu adalah manajemen. Bisa tidak saya masuk di MRIL? Kenapa tidak? Yang penting satu syaratnya, Bapak mampu tidak mengikuti kuliah di situ? Karena gambaran kuliah di situ adalah tentu banyak hitungan, mungkin banyak hal-hal yang lebih teknis dan seterusnya. Sepanjang Bapak mampu ya, kenapa tidak? Nah, itu. Apalagi kalau memang orang yang sudah bekerja misalnya di
Bapeda misalnya perencanaan bisa, PUPR bisa, dan bidang-bidang yang lain itu saya kira bisa. Ya, selama ini mahasiswanya di Embel adalah mahasiswa yang ada yang dari kontraktor, dari misalnya PT Mas kita ada mahasiswanya kami di sana, ada yang dari PUPR, kemudian ada dari kabupaten dan kota juga yang di tempatnya masing-masing itu bekerja, ada yang dari Bapeda, bahkan ada guru yang punya di MD. Harapannya yang guru ini adalah guru IPA yang membutuhkan dia tertariknya itu adalah karena di situ ada lingkungan, sehingga di situ dia tertarik, dan setelah kita komunikasi dia sangat senang sekali kuliah di MD karena kami menerapkan sistem ada output. Jadi sedapat mungkin setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen di MD itu adalah ada outputnya. Misalnya mata kuliah saya kalau semester 1 mengajar filsafat, kasih tugas mahasiswa, tapi tugas itu saya arahkan bagaimana tugas ini kita akan rangkum, kita akan edit untuk menjadi sebuah luaran nanti dalam bentuk buku. Siapa penulisnya? Ya semua itu mahasiswa dan saya. Nah, sehingga dan bahkan buku itu ada ISBN-nya dan ada hakimnya, sehingga mahasiswa itu bangga sekali, ada kenangan, ada sesuatu yang terukur yang bisa dia, wah saya pernah menulis buku judulnya ini dan isinya ini. Berarti bisa juga jadi portofolio dari mereka. mereka. Portofolio mereka, bahkan untuk naik pangkatnya si A tadi itu yang guru itu, Pak saya bisa naik golongan 4A gara-gara buku ini. Nah, itu jadi alhamdulillah seperti itu. Ya, itulah yang membuat kami untuk tetap bersemangat lagi untuk berinovasi bagaimana kuliah itu harus menghasilkan sebuah produk-produk yang bukan hanya dibutuhkan mahasiswa lulusannya itu dari segi ijazah, tetapi ada nilai tambah yang lain yang bisa didapatkan oleh mahasiswa itu seperti tadi. Ya. Baik, kalau boleh tahu Pak, berapa kira-kira jumlah mahasiswa di setiap prodi yang ada di Pascasarjana Universitas Padjat? Karena untuk setiap prodi, karena prodinya kami ini dosennya adalah masing-masing. Kalau Embel itu dosen home base-nya itu ada 5. MM ini dosen prodinya ada 7 dan di Embel ada 5. Dan kami akan menerapkan sistem rasio, mempertahankan rasio itu 1:30. Artinya bahwa satu prodi untuk misalnya Embel yang 5 dosennya, berarti mahasiswanya itu maksimal 150. 5 kali 30 kan, MIKOM juga akan seperti itu. MTN nanti ya 7 kali 30 berarti bisa sampai 250. Namun demikian untuk saat ini belum tercapai kuota maksimal. Tetapi kami optimis pada penerimaan tahun ini kuota maksimal itu tadi 150 per prodi itu kami berharap bisa dicapai, sehingga di tahun berikutnya nanti dan seterusnya itu kami akan menganut sistem pertumbuhan norm. Jadi jumlah mahasiswa yang kita terima adalah sama dengan jumlah mahasiswa yang diwisuda pada tahun itu, sehingga dia akan selalu bertahan di angka 150, rasio 1:30, kecuali ada penambahan dosen. Itu yang kami akan kami jalankan selama ini. Jadi jumlah mahasiswanya ini menyesuaikan juga berapa dosen atau tenaga pengajar di prodi tersebut ya Pak. Kemudian kalau misalnya sahabat Retimes nih pengen daftar di Pascasarjana Universitas Padjat itu gimana sih caranya Pak? Iya, kalau ingin daftar itu kita ada form yang kita sudah buat sebenarnya. Bisa misalnya disebar nanti misalnya oleh masing-masing prodi, tetapi kalau saya tidak ini, kita sudah sudah ada kita keluarkan seperti ini. Misalnya kalau ada yang langsung hubungi saya, Pak saya mau berminat di prodi ini, di prodi yang Bapak pimpin, saya langsung kasih silakan daftar nanti ini. Jadi cukup klik linknya itu diklik, kemudian isi nama, isi alamat, kemudian nomor HP,
Kemudian file yang dimasukkan ada 3, yakni foto KTP, scan KTP, scan ijazah 1, scan transkrip nilai, dan kemudian submit. Berarti linknya ini sudah ada, nanti disediakan di websitenya gitu Iya, ya Pak? sudah ada di website, dan kalau ada keterangan bagaimana cara mengisinya dan sebagainya, ya ada kontak juga di situ yang bisa dihubungi. Ya. Jadi, Dan daftarnya juga online gitu ya Pak? Mengingat sekarang juga lagi pandemi gitu, kita mengurangi untuk ketemu di kampus secara langsung, jadi kita bisa mendaftar online, kemudian Pak atau berkas-berkasnya juga diupload di form pendaftaran itu. Jadi buat teman-teman semua atau sahabat Read Times yang pengen melanjutkan studinya atau studinya ke jenjang magister atau S2, boleh nih. Nanti kapan mulai pendaftarannya Pak? kalau pendaftaran sudah mulai Sudah saat mulai. ini sampai kita berakhir itu 30 Agustus. Nah, masih ada kesempatan nih buat sahabat Read Times sampai tanggal 30 Agustus nanti. Kira-kira sekitar sebulan lebih lagi ya Pak, yang pengen ikut atau belajar atau mendaftar di Pasca Sarjana Universitas Fajar. Mahasiswanya itu tidak harus pure harus kuliah aja, bisa sambil kerja gitu ya Pak. Bisa juga sambil mungkin ada yang ibu rumah tangga, boleh juga ya Pak. Ada yang lagi ngurusin bisnisnya atau gimana, itu fleksibel sekali ini Pasca Sarjana Universitas Fajar. Oke, sekian dulu perbincangan kita bersama Bapak Dr. Ismail Marzuki selaku Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Fajar, dan juga Bapak Dr. Muhammad Asdar dari Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Fajar. Buat teman-teman atau sahabat Read Times, sekian dulu perbincangan kita. Semoga kita bisa ketemu di episode kampus kita selanjutnya. Sampai jumpa.